Saudaraku yang di YouTube, selamat pagi, selamat datang di acara Membangunkan Pacar, tepatnya hari Selasa, tanggal 15 April 2025. Saya Dr. Priscilla Damari Silitonga dengan rendah hati akan membawakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Izinkan saya, saudara, menyapa Anda juga yang ada di TikTok, dimanapun, siapkan hati Anda sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Dan saat ini hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, memohon hikmat yang daripada-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu, pakai lidah, mulut, bibir hamba sebagai alat-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib dan segala musuh yang ingin mencoba menggagalkan pemberitaan kebenaran firman Allah dihancurkan. Kami sepakat mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus menutup bungkus kami, keluarga kami, semua perangkat yang kami butuhkan untuk berlangsungnya acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, bertumbuhlah firman itu. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami pelaku dan teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, seperti yang saya katakan, tadi kita sudah membaca pengantar-pengantarnya saudara. Sekarang kita akan membaca yang lainnya ya saudara ya. Kita ambil saudara, kita ambil dari, saya buat judulnya doa yang, bukan ini ya saudara, saya mohon maaf. Nah, topiknya hari ini kita ambil, mengapa kubur kosong bisa mengisi hati. Jadi ini kebangkitan Kristus, sebentar lagi kita peringati minggu ini saudara, ibadah Paskah. Jadi akan seputar tentang Paskah ya saudara. Kita akan membaca dari Markus 16. Aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri yang berkuasa untuk menuntun hidupku, memberiku kemenangan, diberkati, melangkah dari kemenangan menuju kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara, amin. Baik, mari saudara kita dengarkan firman Tuhan. Anda bisa membaca pakai Alkitab atau apa saja ya saudara, baik juga yang di YouTube. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara bisa membacanya. Saudara, mari kita baca sama-sama kebangkitan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling, saudara. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan terkejut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan
murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin, 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 amin. Yes, keselamatan yang kekal adalah berita yang luar biasa. Ya, amin, saudara. Saya memberi judul kubur kosong dan hati yang terisi. Wow, bagaimana mungkin kuburnya kosong dan hati yang terisi? Apa sih yang tidak mungkin dalam Tuhan ya saudara? Jadi ini bila kita membaca dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 tadi, ini kisah para perempuan-perempuan hebat di dalam Tuhan yang mendatangi kubur Yesus dan menemukan bahwa Yesus telah bangkit. Ada 3 poin utama yang nanti akan dibahas, tetapi saya suka sekali biblical ya. Jadi kita akan bahas dulu satu persatu ayatnya, maknanya. Kita ulang lagi karena firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Makin diulang, makin luar biasa ya. Saya minum dulu. Jadi di Markus 16 ayat 1 setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, jadi yang datang lihat ini catat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Saya pikir juga Maria ibu Yesus ya pasti datang dong kalau ibu Yakobus ada datang. Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Apa sih makna teologis dari tindakan yang mereka lakukan? Jadi bila kita menggali dari budayanya setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ya, ini tindakan yang menunjukkan kesetiaan, kasih dan kesetiaan para perempuan kepada Yesus bahkan setelah kematiannya. Jadi mereka datang bukan untuk menyaksikan kebangkitan, tetapi justru mereka datang untuk meminyaki tubuh Yesus ya saudara ya, meminyaki tubuh Yesus yang sudah mati ya, karena mereka belum imannya belum penuh, jadi mereka pikir ya Yesus masih tetap mati gitu ya. Namun kasih mereka besar, sekalipun Yesus yang bagi mereka belum tahu kalau Yesus bangkit, tapi karena kasih yang besar mereka datang bahkan tengah malam, bisa dibilang tengah malam dong, belum tengah malam, saya itu suasananya karena dini hari, pagi-pagi benar itu masih gelap saudara ya. Nah, jadi kasihnya sangat besar. Ini menekankan bahwa Tuhan kita sering menyatakan dirinya kepada hati yang setia, meski belum memahami seluruh kebenaran. Saudara, banyak orang baik, tapi orang setia siapakah yang mendapatkannya? Saudara, mungkin Anda tidak paham sepenuhnya tentang Tritunggal, tentang Alkitab, tentang kenapa Yesus disebut Tuhan, tetapi Anda memiliki kesetiaan, itu sudah luar biasa. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepada setiap hati yang setia, sekalipun belum paham benar apa maksud seluruh Injil atau kebenaran yang sering diberitakan. Tetapi percayalah, ada bagian yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan. Dan ayat 2, pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ini punya makna teologi saudara. Hari Minggu, hari pertama minggu. Jadi saudara, hari pertama bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu bukan hari ketujuh, justru Minggu adalah hari pertama. Wow, hari yang sulung. Kenapa orang Kristen beribadahnya hari Minggu bukan hari Sabtu? Boleh hari Sabtu, boleh tiap hari. Boleh kapan saja, tetapi yang sekarang kan paling sering orang pergi hari Minggu. Dan biasanya gereja Advent hari Sabtu. Saudara, mau kita Advent, mau kita apapun kita ini ya, kita ini sama-sama tubuh Kristus. Jadi masing-masing punya alasannya. Kalau hari Minggu itu berdasarkan kebangkitan Kristus. Ini dari Markus 16, ya dari Matius 28, dari semua kisah kebangkitan Kristus itu bangkit pada hari Minggu. Itulah kenapa orang Kristen akhirnya sekarang merayakan di hari Minggu. Tidak ada kaitannya dengan isu Katolik yang bilang hari matahari, Sunday. Yaitu kebetulan aja kali saudara ya. Tapi yang jelas Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu bukan hari ketujuh, justru hari pertama. Benar sekali, hari Sabat adalah hari yang ketujuh.
kuduskanlah hari Tuhan. Makanya orang Kristen juga, walaupun dia bukan Advent, ada juga yang bisa ibadah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Saudara, jangan bingung tentang hari. Hari ini harinya Tuhan, semua untuk Tuhan. Ya, jadi sekarang jangan sangat terpaku dengan hari. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Mau Anda kapan saja beribadah, des oke, tapi jangan mencela orang Kristen ikut-ikutan Sunday bahwasanya itu adalah hari matahari. Jadi alasannya karena hari pertama adalah hari Minggu, tepatnya hari kebangkitan Kristus, saudara. Jadi matahari terbit itu melambangkan permulaan baru, bukanlah suatu kebetulan Maria Magdalena, Ibu Yakobus, Salome, dan perempuan yang lain, mereka datang itu pada pagi hari tapi masih gelap sekitar jam 3 mungkin. Nah, ini kemudian setelah mereka tahu kebangkitan itu tepatnya hari itu, saudara, saat cahaya matahari mulai tegak, ya fajar menyingsing. Nah, saudara, disitulah mereka tahu. Ini bukan satu kebetulan, semuanya saling kait-mengkait, saudara ya. Awalnya karena samar-samar, nah sekarang mereka tahu bahwa itu Yesus ya. Ya, matahari yang terbit, ya fajar menyingsing ini melambangkan permulaan baru, harapan yang bangkit, dan terang menggantikan kegelapan. Tindakan ini melambangkan langkah iman, saudara ya. Kita tetap datang, walau kita nggak ngerti, kita tetap datang, ibadah, walau kita nggak sepenuhnya paham. Nah, dan saat itulah mereka juga melihat bagaimana batu digulingkan. Awalnya mereka berkata, nanti kita ke sana. Mereka hanya datang dengan kesetiaan dan kerinduan. Ya, mungkin malah mereka lupa kalau Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kerinduan mereka yang besar membuat mungkin Roh Kudus menyuruh, ayo pergi ke makam Yesus ya. Jadi awalnya mereka tidak paham perkataan-perkataan Yesus sebelumnya. Tetapi sekalipun mereka tidak paham karena kesetiaan mereka, karena kerinduan mereka yang besar pada Tuhan, mereka menjadi orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Kristus. Perempuan-perempuan hebat ini hanya datang meminyaki. Mereka hanya rindu pada Yesus, mereka rindu walaupun yang mereka tahu pada saat itu Yesus sudah mati setelah disalibkan. Mereka belum tahu bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika itu kesetiaan mereka tetap terjaga. Dan kesetiaan itu yang mendapatkan mereka menjadi yang pertama kali melihat kebangkitan Kristus. Itu suatu anugerah kalau kita diberi kepercayaan yang pertama kali mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Saudara, mungkin Anda tidak ngerti sepenuhnya kitab Injil atau apapun. Yang saya mau katakan, tetaplah setia. Jangan pernah kau jual Yesusmu untuk hal-hal yang panah, padahal kau sudah diberi keselamatan yang kekal. Jadi lagunya, jangan jual Yesus, kalau demi harta, jangan jual Yesus hanya demi cinta. Jangan jual Yesus hanya demi harta. Yesus lebih berharga. mohon maaf suaranya. Aduh Bu Priscilla, jangan nyanyi dong, lebih baik tidak usah nyanyi. Iya ya, saya bisa mengerti. Baik, saudara, kita lanjutkan ya, saudara ya. Kita kupas ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Jadi mereka tahunya batunya ada gimana, tapi mereka tetap datang dengan kerinduan. Walau mereka nggak tahu nanti siapa yang menggulingkan, mereka tetap hadir aja dulu. Karena sudah rindu, setia banget dari Kristus. Ini menggambarkan kita semua punya keterbatasan. Kan mungkin hal-hal praktis kita punya kekhawatiran, tetapi hal praktis kali ini pun Tuhan sangat-sangat memikirkan itu semua untuk kita, saudara. Ini menggambarkan iman sejati tetap berjalan meski tidak tahu semua jawaban. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Mereka aja nggak tahu, aduh kau ya. Mereka nggak tahu, mereka nggak peduli. Tapi jauh di lubuk hati mereka, pasti Tuhan akan menolong. Mereka hanya datang bermodalkan kerinduan, kesetiaan, hanya itu aja, saudara. Ya. Dan tahukah saudara, itulah luar biasanya, Tuhan justru sering menyingkap kuasanya yang besar itu setelah kita melangkah, saudara.
Mungkin banyak sekali pertanyaanmu, bagaimana nanti Tuhan ngurus ininya? Bagaimana nanti ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini. Bagaimana, bagaimana. Saudara, kadang kau mendapatkan jawabannya justru setelah kau melangkah, sekalipun kau nggak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Mungkin kau sering sekali bertanya, Tuhan bagaimana nanti? Saudara, mungkin kita tidak perlu tahu semua jawabannya. Tetapi percayalah, seiring kita melangkah dengan penuh kepercayaan, sekalipun kita belum disingkapkan segala sesuatu. Karena Tuhan kadang menyingkapkannya pelan-pelan. Dia melihat kita melangkah dulu, saudara. Dia melangkah, kita melangkah. Lalu dia akan menyingkapkan pelan-pelan satu-satu rencananya. Itu juga ujian iman kita. Iman itu percaya sebelum melihat, saudara. Jadi, mereka tidak tahu siapa yang menggulingkan, tapi mereka tetap datang. Mereka tetap datang dengan pengharapan, inilah yang Tuhan suka pada kita semua, saudara ya. Jadi, walau dan percaya ada singkapan kuasa Tuhan saat kita melangkah, ketika kita sudah percaya dan memang muncul banyak pertanyaan, tapi kita tetap melangkah. Percaya ada kuasa Tuhan yang akan disingkapkan luar biasa. Saudara, justru itu disingkapkan ketika kita sudah melangkah, setelah melangkah. Ayat keempat, tetapi ketika mereka melihatnya, tampaklah batu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Ini punya makna teologis. Tuhan telah bertindak terlebih dahulu. Batu besar telah digulingkan sebelum mereka sampai. Ini punya makna, saudara. Kenapa digulingkannya sebelum mereka sampai? Padahal kan mereka sudah cukup pagi, mungkin mereka datang jam 3 pagi, saudara, karena pagi-pagi benar, ya. Ini melambangkan bahwa tidak ada halangan yang terlalu besar bagi kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus selalu membuka jalan bagi kita yang tidak sanggup membuka jalan sendiri. Awalnya mereka tidak tahu, mereka nanti siapa yang menggulingkan batu itu. Ternyata sudah terguling. Mungkin saudara tidak tahu, mungkin saudara punya banyak pergumulan dipikir, siapa nanti yang akan bantu aku? Siapa nanti yang nolongi aku? Tetapi setelah Anda melangkah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun Anda tidak mengerti, percayalah kuasa Tuhan akan disingkapkan saat itu. Dan Tuhan senang karena dia kadang menguji kita. Kita melangkah dulu, baru dia menyingkapkan semuanya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Dia selalu membuka jalan bagi kita. Saat tiada jalan. Nah, apa ya? Lupa lagunya, saudara ya. Ayat yang kelima sekarang. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda duduk di sebelah kanan. Perhatikan, di sebelah kanan memakai jubah putih. Dan mereka sangat terkejut. Wow, sangat terkejut. Tahukah saudara, ini punya makna teologis. Pemuda berjubah putih sering ditafsirkan sebagai malaikat atau utusan Allah. Ketakutan mereka mencerminkan bagaimana manusia sering takut saat Allah menyatakan kuasanya. Ya, ini menekankan bahwa kekudusan dan kemuliaan Allah itu mengguncang hati kita manusia, terutama di tempat yang kita anggap sebagai akhir, yaitu kubur. Dan ayat yang ke-6, saudara, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat di mana mereka membaringkan dia. Wow, saudara, ini luar biasa. Ada beberapa makna teologis. Ada 3 pernyataan kunci. Ia disalibkan, ia bangkit, ia tidak ada di sini. Ia disalibkan, bangkit, dan tidak ada di sini. Ini adalah inti Injil sebenarnya. Kematian, penguburan, dan kemudian kebangkitan Kristus. Ya. Lalu ada kata malaikat, jangan takut. Apa maknanya? Ini adalah suatu pesan surgawi untuk kita semua umat percaya. Kemenangan Kristus menaklukkan rasa takut. Kemenangan Kristus menaklukkan rasa takut. Kubur kosong adalah bukti visual kuasa Allah atas maut. Saudara, mari kita baca dari yang ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya yang kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Ini punya makna teologis. Ini adalah pengutusan pertama Injil kebangkitan yang disampaikan kepada para perempuan, kepada Petrus. Ini menunjukkan kasih dan pemulihan ilahi bagi murid yang telah gagal. Kebangkitan Kristus tidak hanya untuk diketahui saudara, bukan hanya untuk kita ketahui aja, tetapi terutama ini untuk diberitakan. Ini bicara tentang penginjilan saudara. Dan kita kembali ke ayat 8, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan sangat ketakutan, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Ada makna teologis yang dalam di sini. Reaksi ketakutan itu menggambarkan ketakjuban manusia di hadapan kuasa Allah. Jadi endingnya juga mengejutkan saudara, seakan ini menggantung ya. Endingnya mengejutkan sekaligus menggantung saudara. Ini membuat kita para pembaca merenung, ya, merenung apa respon kita terhadap kebangkitan saudara. Meski awalnya diam, kita tahu dari Injil lain bahwa mereka akhirnya taat dan memberitakan Injil. Ketakutan mereka tidak menjadi akhir cerita. Jadi dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 tadi, ini adalah inisiatif Allah dalam kebangkitan, peran sentral perempuan sebagai saksi pertama. Jadi kita mau melihat bagaimana perempuan menjadi saksi pertama dan panggilan semua orang percaya untuk memberitakan kabar baik ya. Jadi ketakutan itu bukan di akhir ya, itu bukan akhir. Iman dan ketaatan itu satu-satunya yang akan membawa jalan perawatan, jalan kesembuhan saudara. Baik saudara, kita bahas tadi, kita sudah lihat ayat per ayat. Saya mau ungkapkan di sini ada 3 poin utama yang mau kita sharingkan saudara. Pertama, kebangkitan mengguncang rasa takut dan ketidakpastian. Pertama, kebangkitan Kristus mengguncang rasa takut dan ketidakpastian. Di tengah kesedihan dan ketakutan saudara, para perempuan mendapati batu telah terguling. Kristus bangkit bukan hanya mengalahkan maut, tetapi mengguncang segala rasa takut dalam diri kita. Awalnya mereka ketakutan saudara ya, karena ada kebangkitan mengguncang rasa takut dan ketidakpastian, ya seperti yang saya pernah beritakan. Jadi yang kedua kita pelajari poinnya, iman itu dinyatakan dengan langkah ketaatan. Walau mereka nggak ngerti, walau mereka nggak tahu hal-hal praktis penanganannya, tapi mereka tetap setia dan mereka mau bayar harga. Maka semuanya disingkapkan ketika kita berani mengambil langkah ketaatan, saudara. Jadi tidak tahu yang akan menggulingkan batu, tapi tetap berjalan. Tindakan kecil dalam iman akan membuka jalan untuk perjumpaan besar dengan kuasa Tuhan. Saudara, kabar sukacita harus disampaikan meski dengan gemetar. Hei, siarkan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hei, siarkan di gunung, dahsyatnya ilahi. Saudara yang luar biasa ya. Jadi apa kabar sukacita disampaikan? Malaikat memerintahkan mereka untuk menyampaikan kabar itu. Bahkan dalam gemetar dan ketakutan ada pesan ilahi saudara. Ada mandat, pergilah dan katakan, kebangkitan Kristus bukan hanya untuk disimpan. Mulailah menginjil saudara, tetapi untuk disampaikan. Jadi kebangkitan Kristus adalah titik balik saudara ya, titik balik dari duka kita menjadi pengharapan. Kristus hidup dan karena itu hidup kita pun tidak lagi sama. Bahkan dalam ketakutan Tuhan mempercayakan perempuan pertama sebagai penyampai kabar terbesar dalam sejarah saudara. Jadi perempuan malah yang paling dipakai dahsyat saudara sebagai tokoh terbesar untuk memberitakan kebangkitannya. Saudara, bila kita melihat dari Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Ibu Yakobus
mereka tindakan mereka ini menunjukkan kasih dan kesetiaan yang amat besar ya saudara. Ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan teladannya bagi perempuan ya. Ayat ada quotes yang luar biasa. The tomb is empty, so your heart can be full. Ya, ada ayat penutup yang merangkum 3 poin ini dari Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, luar biasa. Ada banyak teladan yang bisa kita pelajari dari para perempuan, tapi saya cukup meringkasnya 3 teladan dari Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Mereka punya keberanian dalam duka. Biasanya orang berduka itu kerjanya malas-malasan, tetap ngurung diri di kamar gitu ya. Tetapi ketiga perempuan ini ya luar biasa. Keberaniannya ada walaupun dalam duka, mereka tetap datang meskipun tidak ada yang tahu bagaimana nanti batu digulingkan, batu bicara tantangan, saudara. Mereka punya kesetiaan yang tak berhenti di salib, saudara. Mereka setia, para murid semuanya pergi, kocar-kacir ketika Yesus disalibkan. Mereka nggak berani, Petrus entah di mana, murid yang lain, paling Yohanes dengan para perempuan. Mereka yang sangat setia, mulai dari penyiksaan, penyalipan Yesus, dan walaupun seakan Yesus sudah mati, walaupun mereka tidak paham akan bangkit, tapi kesetiaan mereka tetap terbukti, tetap datang. Ya, walaupun sudah mati dia tetap datang. Biasanya orang mati sudah dilupakan, saudara ya, tetapi ini dengan kerinduan yang besar. Tuhan memberi upah, saudara, untuk kesetiaan. Ini sembari saya ngopi-ngopi dulu ya, saudara. Ada kesetiaan, ada kasih. Laki-laki murid Yesus pengejut semua ketika Yesus disalibkan. Tapi perempuan mereka kuat dan mereka tahan. Saya yakin mereka juga sudah menang di Getsemani mereka. Para murid tidak berjaga-jaga, banyak di antara mereka yang tertidur. Makanya Yesus marah dan kecewa karena itu momen krusial di mana dia sangat butuh dukungan sampai malaikat yang turun. Para muridnya tidur, saudara. Kalau saudara terniang seseorang, jangan langsung Anda beraktivitas, coba Anda duduk tenang. Mungkin dia bukan orang yang sering ada di pikiran Anda, tapi Anda kepikiran, dia terlintas, itu artinya Roh Kudus sedang menyuruhmu berdoa buat dia, mendukung dia. Mungkin dia dalam pergumulan yang hebat. Saudara, ada cerita saudara, dia teringat, entah kenapa dia teringat seseorang temannya waktu SMA, padahal dia nggak pernah kontak-kontak. Lalu dia berdoa, pada jam yang sama, temannya ini ternyata mau bunuh diri, saudara. Sudah hampir mencekek lehernya dengan penuh banyak kemelut, saudara. Ini pulaunya di mana, ini di pulau mana, saudara ya. Nggak pernah SMS, nggak pernah mereka berbicara dalam waktu terakhir. Tapi tiba-tiba, saudara, dia hanya terlintas temannya waktu SMA. Dan untung dia punya sikap yang suka berdoa dan berjaga-jaga. Dan sebelumnya dia sudah mendengar, kalau kamu teringat seseorang yang mungkin tidak kau pikirkan, jangan kau berdiam diri atau mengabaikan apa yang kau pikirkan itu. Coba kau duduk dulu tenang dan berdoa untuk dia. Dan juga berdoa untukmu dan keluargamu. Saudara, siapapun yang tidak biasa Anda pikirkan, tiba-tiba terlintas. Itu bukan kebetulan, itu suatu calling, saudara. Calling berdoa. Berdoa dan menguatkan. Sehingga itu juga bisa membatalkan niat-niat jahat. Ketika itu mereka sudah lama putus dalam pembicaraan, namanya kita kembali ke hidup masing-masing. Mereka hanya berteman, itu pun tidak begitu kompak. Tetapi pada saat itu dia sedang beraktivitas, tiba-tiba dia teringat temannya SMA, saudara. Dan untung karena dia pernah mendengar coach kata mutiara, jikalau kau terlintas seseorang tiba-tiba, jangan langsung kau pergi dan mengabaikannya, beri waktu untuk mendoakannya. Karena kadang Roh Kudus bicara, itu adalah suatu calling untuk kita berdoa. Sehingga apa yang buruk dapat dibatalkan, saudara.
temannya ini sudah lama tidak berhubungan, sudah lost kontak, mungkin hanya pernah di Facebook atau dimanapun. Kita pun begitu dengan teman-teman yang lama. Dan pada saat dia teringat, dia tidak mengerti, tapi dia berdoa. Anda tidak perlu mengerti semuanya. Tetapi yang perlu Anda lakukan, Anda setia dalam doa Anda. Sampaikan dengan jujur. Paling tidak Anda berdoa, Tuhan, aku teringat, dia terlintas di dalam pikiranku. Aku berdoa untuk dia. Dimanapun dia berada saat ini, jagai, bungkus dengan darah Kristus. Dia mengucapkan doa yang sederhana, saudara. Doa Anda itu sangat powerful. Dan pada saat yang sama, temannya yang tadi mau bunuh diri, tiba-tiba ada handphone yang berbunyi, ada sesuatu yang menghalangi dia dan membatalkan dia. Dan tahukah saudara, ini yang luar biasa. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Ini dia objek 3, yes. Jadi saudara, doa itu sangat besar. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Ya, saya mohon maaf ya, aduh, bukan begitu Bu Priscilla lagunya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Baik saudara, saya lanjutkan firmannya tadi, saudara. Kesimpulan dari teladan perempuan ini, kesetiaan. Kesetiaan mereka tidak hanya, biasanya orang kalau setia, dia nemenin orang setia kalau ada maunya, kalau ada yang bisa dimanfaatin, kalau semua dunia menghakimi dia, kita pun ikut-ikutan pergi, saudara. Jangan jadi teman demikian, saudara. Mungkin temanmu bisa berbuat salah, disitulah dia membutuhkanmu. Mungkin kau nggak bisa ngasih uang, kau nggak bisa ngapa-ngapain, kau hadir aja dan turut merasakan yang dia rasakan. Dia sudah merasa begitu terangkat bebannya, ada yang menemani. Saudara, saya teringat cerita yang sedikit menggugah, saudara. Ada anak kecil, saudara, dia masih kecil, saudara ya. Jadi tetangganya, jadi ini sangat menyentuh cerita Chicken Soup for the Soul. Sudah cerita lama, tapi itu seperti menggambarkan saya waktu kecil. Saudara, kenapa Tuhan senang orang anak-anak kecil? Karena mereka masih murni, saudara. Pemikiran mereka nggak ada pemikiran politik, ajas manfaat. Anak kecil mungkin nanti berantem, tapi nanti juga baikan. Saudara, anak kecil ini tetangganya, yang mungkin masih berumur seperti anak saya Paul, tapi sudah sangat menyentuh, dan cerita ini dikemas sangat menyentuh saya nangis, padahal saya membacanya itu waktu saya kuliah, saudara, dan saya terlalu teringat. Itu hal sederhana, tapi sangat bicara besar tentang kasih dan tentang kesetiaan, saudara. Jadi dia melihat tetangganya ini, istrinya meninggal. Dia seorang kakek tua, saudara. Yang namanya juga kakek tua, kalau pasangan hidup yang meninggal, itu sangat menyakitkan, saudara. Jadi dia sering memperhatikan tetangganya. Anak kecil ini begitu polos, begitu tulus, begitu murni. Ya, orang tuanya mungkin tidak datang karena banyak kesibukan. Tetapi anak kecil ini hanya datang dan dia duduk diam, duduk tenang. Dia hanya menyalam sang kakek yang baru sangat berduka karena istrinya meninggal. Saudara, itu pukulan. Mungkin banyak yang hadir ya, banyak yang hadir, dan mungkin seorang pendeta melihat ini anak kecil. Anak kecil ini mungkin sering menyapa, saudara, menyapa sang kakek, nenek yang tetangga mereka. Saudara, jangan sampai Anda lupa menyapa tetangga Anda, atau bahkan Anda tidak sadar siapa tetangga Anda. Saudara, kepedulian kita adalah kasih. Kepedulian itu tidak harus kasih uang banyak, kasih banyak ceramah. Kepedulian itu hanya tanya kabar, saudara. Dan kita setia. Saudara, ketika sang kakek ini kehilangan, si anak kecil ini mungkin tidak pintar berkata-kata, karena dia mungkin masih usia 5 tahun gitu ya, saudara ya. Saya nggak tahu 5 tahun atau apa. Tapi dia tahu merasakan sedihnya kehilangan pasangan, apalagi setiap pagi dia biasa melihat tetangganya kakek nenek ini jalan sama-sama. Lalu dia melihat, dia mungkin tidak bisa merangkum kata-kata. Dia hanya datang menghadiri pemakaman nenek. Ada Simon Peter. Halo Simon, Tuhan berkati, shalom ya. Jadi dia hanya datang menghadiri pemakaman dari istri si kakek ini. Dan dia nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong. Dia hanya duduk, saudara. Dia teroboh semuanya, ya, orang melihat, orang lagi bicara, orang lagi ibadah. Tapi anak yang polos ini datang dengan air mata, saudara.
Dia hanya datang dan dia duduk di sebelah sang kakek. Dia menyalam dan sang kakek itu nangis, dia ikut nangis ya. Dia memeluk sang kakek ini, dia nggak banyak ngomong. Dia hanya diam dan nangis melihat jenazah yang sudah kaku. Sang kakek nangis, dia memeluk sang kakek, dia juga nangis, saudara. Tahu gak saudara, itu lebih menyentuh. Ketika kita hadir dan turut merasakan yang teman kita rasakan, mungkin kita nggak pinter berkata-kata, tetapi kita turut sedih, itu sudah sangat membantu proses kepergian atau luka hati. Saya sangat tersentuh dengan itu, saya tidak tahu kenapa. Kadang kita tidak banyak bisa memberi, tetapi ketika kita hadir dan menunjukkan saudara bahwa kita juga terluka, kita juga berduka, itu sudah sangat-sangat menyentuh hati saudara. Sang kakek ini begitu terhibur dengan kehadiran anak ini. Setelah anak ini berjam-jam menemani sang kakek, dia pulang dan dia air matanya juga sudah dibalut saudara. Tetapi di situ ada pesan yang sangat-sangat tulus bahwa dia sangat berduka sama seperti sang kakek, dan sang kakek ini sangat dikuatkan oleh anak kecil ini. Karena mungkin tidak semua keluarga selalu memperhatikan, tetapi anak kecil ini memperhatikan sang kakek ini, saudara. Ini luar biasa, saudara. Jadi kesetiaan itu sangat-sangat bicara besar, saudara. Tahukah Anda, ada banyak orang yang baik, tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Orang baik belum tentu setia, saudara. Mungkin dia cukup baik, kata-katanya baik. Ketika dia mendapat sesuatu dari Anda, dia juga memberi sesuatu dari Anda, itu baik. Tapi tahukah Anda, orang yang setia itu yang paling sulit didapatkan. Ketika semua dunia meninggalkan kita, memojokkan kita, menghakimi kita, tetapi ada teman kita, walaupun dia tidak membenarkan sikap kita kalau kita salah, tapi dia berada di samping kita, mengayomi kita, tidak meninggalkan kita, itu teman yang setia. Saudara, mendapatkan sahabat yang setia itu anugerah besar, saudara. Mungkin semua dunia menunjuk kita, menghakimi kita. Mungkin memang kita yang salah. Tetapi sahabat kita ada di sebelah kita. Mungkin dia nggak banyak ngomong. Dia mungkin hanya berkata, tetapi dia mendampingi dan menguatkan. Itu sangat powerful untuk menghibur dan menguatkan. Jadilah teman yang setia. Dan kalau Anda mendapatkan orang yang setia, jangan sia-siakan dia. Karena mendapatkan orang yang setia tidak mudah. Orang baik banyak, saudara. Tapi orang yang setia, wow, itu jarang. Orang yang setia pasti sudah baik, pasti dia orang baik. Tapi orang yang baik belum tentu dia orang yang setia. Para murid tidak setia ketika Yesus ditangkap. Mereka semua lari kocar-kacir karena mereka pada saat jam krusial di Getsemani mereka tidur. Pada saat itu Yesus bilang, berdoa, berjaga-jagalah 1 jam saja. 1 jam itu fokus yang dalam, punya makna teologis. Di situ ada banyak kekuatan, saudara. Tetapi para murid di jam krusial justru tidur, saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka kehilangan respon yang benar. Mereka tidak setia, mulai dari penyalipan. Bahkan Petrus yang berapi-api bilang, aku tidak akan menyangkal engkau, apapun yang kau katakan. Yesus sudah memperingatkan, 3 kali nanti kau akan menyangkal aku. Petrusnya gegabah. Harusnya kan dia bilang, Tuhan, kalau misalnya dia ngaku langsung, Tuhan ampuni aku, bagaimana caranya supaya aku tidak menyangkalmu? Mungkin penyangkalan itu akan batal, sehingga dia tidak perlu merasa terluka. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun Petrus yang sangat sedih, dia sangat hancur hati. Dia punya dosa yang sama dengan Yudas Iskariot. Yudas mengkhianati Yesus, lalu bunuh diri. Petrus mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Dan dia menangis terseduh, dia mengingat perkataan Yesus. Lalu dia menangis terseduh dan hancur hati. Dia punya kesempatan yang sama juga mungkin, bunuh diri seperti Yudas. Tetapi kasih Tuhan menjamah dia. Dan dia juga membiarkan dirinya dijamah Tuhan. Dia membiarkan dalam kelemahannya, dia mengakui dan meminta ampun. Saudara, mungkin Anda ada yang pernah mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, atau Anda yang saat ini baru saja menyangkal Yesus. Anda masih punya kesempatan selagi Anda hidup. Kembalilah kepada Yesus.
kembalilah kepada jalan yang benar, saudara. Dari para perempuan ini, ya, kesetiaan mereka berubah menjadi upah kehormatan yang pertama kali memberitakan Injil kebangkitan Kristus. Saudara, yang setia pasti baik, saudara. Yang baik belum tentu setia. Para perempuan ini membuktikan perempuan lebih setia, lebih tahan banting. Tapi bukan kata saya, kata firman. Tapi saya tidak membedakan. Saya yakin ya, biasanya ya, ini realitas ya. Kalau jam doa pasti lebih banyak kaum perempuan kan daripada kaum laki-laki. Nah, itu membuktikan doa besar kuasanya. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Maria, Ibu Yakobus, Maria Magdalena, Salome, Maria yang lain, mungkin juga Maria Ibu Yesus. Mereka orang yang setia karena mereka rajin berdoa. Sehingga mereka penuh dengan kerinduan dan kerinduan mereka terjawab sudah. Bahkan mereka memperoleh kehormatan yang pertama kali mendengar kebangkitan Kristus. Kesetiaan Anda akan selalu diperhitungkan Tuhan. Dan ada upah, ada kehormatan bagi orang yang setia. Setialah sampai mati, setialah sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan jual Yesus, jangan jual Yesus untuk ketenaran, harta, cinta. Jangan jual yang kekal untuk yang sementara. Itu tidak sebanding, saudara. Kemudian kita belajar juga dari para perempuan ini tentang ketaatan. Ketaatan yang menjadi saluran pewartaan. Mereka yang pertama menerima perintah untuk memberitakan kebangkitan meski gemetar, mereka dipilih. Wow, luar biasa firman Tuhan ya saat ini, saudara. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Ini yang paling penting. Kubur kosong, hati terisi. Apakah Anda mau? Yes, saya mau. Katakan saya mau, saya mau. Yang pertama, kita perlu menghadapi rasa takut dan ketidakpastian dalam hidup kita ini. Selalu ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya ketidakpastian. Kita sering takut karena itu. Tetapi percayalah seperti Maria dan yang lainnya yang datang ke kubur itu, mereka awalnya dengan keraguan dan kebingungan. Mereka bertanya siapa yang akan menggulingkan batu itu. Tetapi mereka tetap berjalan dan melangkah. Mereka tetap aja datang dengan kerinduan. Dan percayalah, itu yang kita perlukan. Kita tidak bisa ngerti segala sesuatu dalam hidup ini. Tetapi kadang kita hanya perlu melangkah dan percaya Tuhan akan bertindak. Dan benar, batu yang mereka persoalkan, siapa nanti yang menggulingkan? Ternyata mereka hadir, batu itu sudah terguling. Artinya, kadang masalah pelik yang kita hadapi, saya tidak tahu apa yang masalah Anda hadapi saat ini. Tetapi kalau Anda tidak tahu, Anda tetap melangkah. Melangkahlah diawali dengan doa. Doa, doa, doa. Dan melangkahlah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Hati kecil Anda sekalipun bingung, saudara. Yang penting Anda sudah mengawalinya dengan doa. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Dan mungkin masalah yang Anda pikirkan, bagaimana nanti, bagaimana, mungkin itu sudah selesai ketika Anda melangkah. Sama seperti perempuan ini. Mereka memikirkan siapa yang gulingkan, itu berat, itu berat. Ternyata mereka tiba di situ, batunya sudah terguling. Ketika Anda sudah melangkah dengan ketaatan walaupun bingung, masalahnya sudah selesai. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saat kita menghadapi masalah besar, Anda tidak tahu solusinya, mungkin ada utang, ada penyakit, ada konflik. Saudara, jangan berhenti melangkah seperti perempuan itu. Ingat, Tuhan sering bekerja diam-diam mendahului langkah iman kita. Ambil langkah pertama. Pertama doa, doa. Lalu kita berdamai, saudara ya. Kalau Anda butuh pekerjaan, lamar pekerjaan, mulai lagi. Karena batu yang kau takutkan, karena masalah keuangan yang kau takutkan, karena masalah penyakit, sakit penyakit yang kau takutkan, masalah jodoh, masalah hubungan yang retak, mungkin sudah dipulihkan Tuhan. Kakakmu yang lama sekali kalian berantem dan kau hanya datang dengan kerinduan pada kakakmu, kau bahkan takut meneleponnya, tetapi setelah kau berdoa dan kau tetap melangkah dalam ketidakterbatasanmu,
Mungkin kakakmu sudah menunggumu di balik pintu dan juga berharap dengan kerinduan bahwasanya kau akan datang dan hubungan abang adik dipulihkan, hubungan kakak adik dipulihkan. Saudara, kadang kita hanya perlu melangkah. Mungkin utang yang begitu berat Anda tidak tahu, tapi Anda melangkah, dimulai dengan doa. Mungkin itu akan lunas dalam sekejap. Batu itu sudah digulingkan. Batu itu sudah digulingkan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena batu yang kita takutkan, mungkin masalah yang kita takutkan sudah tidak ada. Apa batu besar dalam hidupmu yang membuatmu takut melangkah? Apa yang sudahkah kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menggulingkannya? Yang kedua, saat iman belum penuh, ya saudara, kadang kita nggak ngerti segala sesuatu, that's okay. Tetaplah setia melayani, setia, saudara. Anda tidak perlu dulu ngerti segala sesuatu untuk Anda setia di dalam Tuhan. Tetaplah setia dan melayani dan mengasihi. Percayalah, meskipun kita semua nggak ngerti detail semua rencana Tuhan, itu wajar. Dia sering menyingkapkannya pelan-pelan. Tetapi yang saya mau katakan, jangan berhenti setia dalam kasih dan dalam pelayanan, saudara. Seperti para perempuan ini, saudara, yang dia tetap datang membawa rempah-rempah. Dia setia mengasihi Tuhan dalam hal sederhana. Dia menolong, dia memberi, dia mendampingi orang lain. Kasih kita bisa menjadi pintu masuk Tuhan menyatakan kuasanya. Coba Anda renungkan, apakah kita hanya melayani ketika kita mengerti atau kita tetap setia meski dalam kabut, dalam ketidakmengertian. Saat Tuhan, percayalah kan berita, jangan diam. Sampaikan dengan kasih dan keberanian, saudara. Jika kita sudah mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, itu bukan untuk disimpan sendiri. Ya, jadi kita perlu membawa kabar baik. Kita ceritakan kepada sahabat, kepada keluarga, kepada anak-anak. Kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan, mungkin Anda disembuhkan dari kanker, dipulihkan dari perceraian, dilepaskan dari kuasa jahat. Jangan disimpan, saudara. Itu harus menjadi kesaksian. Minta tuntunan Roh Kudus untuk Anda memberi kesaksian untuk itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah pembawa kabar baik. Ceritakan, wanita pertama, penginjil pertama adalah seorang wanita Samaria, karena dia menceritakan satu kota bertobat, saudara. Padahal dia itu ya kayak pelacur ya, saudara, ya gonta-ganti, tetapi dipulihkan oleh Tuhan, dan dia dahsyat menjadi ini penginjil pertama. Penginjil pertama bukan murid Kristus, tetapi wanita Samaria. Wow, yang melihat kebangkitan pertama, wanita. Penginjil pertama, wanita. Lahirnya juru selamat juga dari wanita. Ada Kampak Sianifar FC minta dukungan doa buat mama saya saat ini berada di ruangan ICU. Oke, sebentar saat ini. Siapa mamanya? Namanya Kampak. Ini Kampak siapa ya? Nama asli dong ya, Kampak Sianifar. Tuhan menjamah tubuh ibu terkasih. Amin, amin, amin. Kita akan berdoa sebentar lagi ya, Kampak. Ya, namanya yang benar. Nama ibunya siapa? Di ICU mana? Di rumah sakit mana? Penyakitnya apa kalau bisa? Jadi kita bisa berdoa ya, saudara. Kemudian, saudara, jadi meski kita takut, meski kita gugup, Tuhan bisa pakai kita seperti perempuan itu, ya, yang gemetar tapi dipilih. Saudara, apa pertanyaannya? Apakah kita menyimpan kabar baik hanya untuk diri kita atau kita rindu membagikannya? Segera bagikan, saudara. Siapa yang perlu mendengar kesaksianmu, doakan. Pada siapa kau harus bersaksi, jangan juga sembarangan, harus pakai hikmat Tuhan ya. Jadi kalau Anda memang serius, Anda boleh menulisnya apa yang kau takuti dan berdoa agar Tuhan menggulingkan batu itu. Kemudian kita perlu semua melakukan tindakan kasih, walaupun itu hanya kecil, saudara. Seperti laki-laki yang berempati itu, anak kecil. Dia hanya duduk, dia ikut nangis sama si kakek, nangis. Pokoknya dia menemani si kakek nangis. Itu sudah luar biasa, saudara. Itu kesaksian yang luar biasa ya. Paling tidak, jadilah teman, jadilah penghibur, jadilah sesuatu yang membuat orang lain dikuatkan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin tidak harus besar, saudara ya. Kehadiran kita saja sudah sangat mendukung, saudara. Baik, saudara.
Kita akan berdoa nanti sama-sama buat Juraida Sipahutar, ya, di Rumah Sakit Haji Medan, sakit ginjal, sakit gula, sakit lambung akut. Oke, kita akan berdoa buat ibu ya. Ini ibunya bernama Juraida Sipahutar. Sekarang di Rumah Sakit Haji Medan. Dia sakit ginjal, dia sakit gula, lambung akut. Ya, oke, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik saudara, itu tadi kebenaran firman Tuhan. Kubur kosong, hati terisi. Saya berdoa saudara Anda mengalaminya pribadi lepas pribadi. Baik yang di YouTube juga saudara, kita tutup ya. Mari kita berdoa dan sebentar nanti kita akan berdoa buat Ibu Juraida, ibu dari Kampak Senipar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang mengajari kami supaya kami menghadapi rasa takut kami bersama Engkau, walaupun kami belum sepenuhnya mengerti, tapi tetap setia dan kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami meneladani teladan dari perempuan-perempuan yang punya keberanian sekalipun dalam duka, punya kesetiaan yang tidak berhenti, dan punya ketaatan yang mewartakan kebenaran firman Allah. Ajari kami, saudara, kami Tuhan, dari kisah ini kami belajar tentang kebangkitan itu mengguncang rasa takut dan ketidakpastian. Iman kami akan nyatakan dengan langkah ketaatan kami, dan kami akan memberitakan kabar sukacita ini kemanapun Kau panggil kami memberitakannya. Jadilah, aku berdoa setiap orang yang mendengar ini menjadi pemberita Injil yang lebih dulu mempunyai kesetiaan, yang lebih dulu yang tetap berani dengan imannya di dalam nama Yesus. Dan saudara, kita berdoa saat ini, kita berdoa buat ini bertanya Yesus Tuhan. Ya, Yesus itu berdoa bukan berarti dia bukan Tuhan. Dia kan Tuhan yang sedang berinkarnasi jadi manusia. Jadi dia berdoa itu bentuk kerendahan hati untuk mengajarkan kita teladan. Teladan bergantung penuh kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa sebagai relasi, bahwa dia tidak boleh terputus. Jadi orang Kristen punya Allah yang Esa, yang terdiri dari Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang diutus adalah Yesus, ya. Tetapi dia punya keilahian sebagai Tuhan. Makanya sekalipun dia berdoa bukan berarti dia tidak Tuhan. Dia menerima penyembahan, dia sedang memberi teladan. Dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Dia sedang memberi teladan, kalau kau punya pergumulan, maka ini yang kau lakukan. Karena Yesus Tuhan, dia bisa ngomong karena dia sudah bisa, dia sudah menjadi manusia, dia pernah menjadi manusia, turut merasakan yang kita rasakan. Sehingga dia sudah menang di titik pergumulan setiap kita. Yesus sudah memberi teladan. Jadi kalau dia berdoa bukan berarti dia tidak Tuhan. Dia Tuhan yang sedang merendahkan diri jadi manusia dan memberi kita teladan untuk kita juga berdoa. Sedangkan Yesus saat dia jadi utusan saja ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini berdoa, apalagi kita. Jadi dia sedang memberi teladan. Dia nggak hanya ngomong doang, dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dan dia sedang memberi teladan, lakukan ini, lakukan ini. Ini sumber kekuatan. Demikian. Mari saudara kita berdoa saat ini. Oke, kita berdoa buat Ibu Juraida Sipahutar di Rumah Sakit Haji Medan. Buat Kampak Senipar dan seluruh saudara. Angkat tanganmu dan kita berdoa, percayakah engkau Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib, dan oleh bilur-bilur darah Kristus kita sudah sembuh. Dan saat ini kami sehati berdoa buat Ibu Juraida Sipahutar yang sedang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Dia punya sakit ginjal, gula, dan lambung akut. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu mengalir atas saudara kami ini Tuhan, ibu kami ini Tuhan, sembuh oleh darah Kristus, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh. Dan apapun yang dia konsumsi, yang masuk asupan-asupan, biar itu memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga, buat semua dana yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka semua. Tuhan, Engkau yang kiranya menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus, semuanya sudah sembuh. Amin. Baik saudara, mari kita
berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami sebelum kita menerima berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah setiap usaha kita, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahan-Nya, oleh anugerah-Nya bagi kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Saudara semuanya, ya yang ada di YouTube, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas kembali, beri yang terbaik, beri yang luar biasa sebagai bentuk penyembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bye.